Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 akan melaksanakan demonstrasi konseksual modul 2.3. Saya sendiri Dadan Purnama. Sebelah kanan saya Ibu Wahyuni, sebelah kiri saya Siti Hamidah. Setelah perkenalan dari saya, silahkan tonton videonya. Selamat menyaksikan. Dan ini apa kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dadan? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Pak Dadan, marilah kita memulai coaching ya. Yang pertama saya ingin menanyakan nih, perasaan hari ini pada kesempatan ini Bapak akan berperan menjadi coach ya Pak, betul ya? Iya, Ibu. Bu Wahyuni menjadi coach, betul. Kira-kira sudah persiapan apa yang sudah dipersiapkan dari Bapak ya? Ini Bu ya, untuk saya akan melakukan coaching terhadap Bu Wahyuni dengan sesuai dengan alurnya ya. Betul, betul. Kita yaitu dengan tujuan, indikator, identifikasi. Terus setelah itu berarti ada rencana aksinya. Setelah itu ada lagi yang namanya tanggung jawab. Ya. Terus mulai dengan pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Yang mungkin insya Allah sudah saya programkan dalam kegiatan ini. Baik Pak, boleh saya tahu ya, apa fokus utama coach dalam pengembangan coaching Pak? Dalam kegiatan coaching ini ya, saya akan mengembangkan 3 inti, ya, yaitu yang present, Iya. terus kehadiran penuh, Iya. terus menjadi pendengar yang aktif Iya. dengan perasaan, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Iya. kepada coachingnya. Iya. Ya, Ibu. Iya. Jadi Bapak akan memakai coaching ini dengan kehadiran penuh, kemudian dengan mendengarkan aktif ya Pak ya, Iya, mengajukan betul. pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya. Baik, baik Pak, di sini kan Bapak sebagai coach ya, saya senang sekali ya Pak ya. Coach itu kan memiliki fokus yang jelas ya Pak ya, Iya, betul. dalam pengembangan coaching. Saya yakin coach itu akan mencapai tujuan Iya, betul. dengan tekad dan usaha yang kuat. Iya. Amin ya Pak ya. Bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk yang saya amati gitu Pak? Yang saya harapkan Ibu mengamati semuanya kegiatannya ya, dari awal sampai akhir kegiatan coaching tersebut. Melakukan observasinya dari kegiatan awal sampai ke akhir itu terus mohon diamati lah gitu ya. Siap Pak, siap. Iya. Apakah yang ingin Bapak fokuskan dalam diskusi tentang pembelajaran, pemberian masukan atau refleksinya Pak? Iya Bu. Iya, untuk pembelajaran kan ada masukan atau refleksi diri ya Pak ya? Yang ada. Iya. Gitu ya. Kalau refleksi diri nanti setelah, mungkin kalau refleksi itu kan biasanya setelah ya Bu ya, Iya. setelah melakukan coaching tersebut. Yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ya Pak ya, harapan kita bisa terlaksana ya, terwujud. Baiklah Pak, ada pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apakah harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan ini bisa yang kita lakukan bersama ini Pak, harapannya apa ya Pak? Harapan saya setelah melakukan coaching ini Bu ya, ini bisa memberikan pelajaran coaching yang lebih baik bagi saya. Bagaimana cara untuk coaching terhadap coaching itu yang lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Dengan tadi itu dengan alur-alur tirta itu. Iya Pak Dadan.
lebih kuat lagi ya. Ya. Baiklah jika begitu ya Pak Dadan ya. Iya, terima kasih Ibu ya. Ya, sama-sama ya Pak ya. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak ya. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Wahyuni. Silakan Bapak. Diamati Siap, Pak. kegiatan tersebut. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Wahyuni? Alhamdulillah Pak, sehat. Terima kasih ya Bu ya. Kemarin Ibu telah ngasih waktu kepada saya untuk melakukan coaching ya. Rencana Bu Wahyuni pertemuan coaching kali ini tujuannya apa? Ya sebenarnya kemarin ngasih waktu itu pengen cerita-cerita gitu ya Pak ya. Iya. Tapi Bapak kan sepertinya hari ini, terusnya apa namanya, saya cuma ingin memberikan kekuatan gitu ya untuk membuat modul aja agar bisa berbeda seperti tahun kemarin. Saya ingin diisi dengan pembelajaran dalam semester itu yang berubah gitu, yang menarik, yang berpusat pada murid gitu. Jadi intinya Ibu ingin merubah gitu ya, dalam pembelajaran ini berbeda dengan semester kemarin. Tentunya Ibu sudah telah membuat persiapan Iya, semester genap semester ganjil itu ya Bu ya. Iya, Januari ini semester ganjil. Ya, saya meminta gitu petunjuk Bapak ya untuk menemukan ide dan untuk proses pembelajaran nanti gitu kan. Tuh, ya persiapannya ya ini usaha konsultasi dengan Bapak gitu kan. Saya bisa lipatin lagi buat modul ajaran. Iya. Untuk menemukan ide baru proses pembelajaran tersebut, tentunya Ibu mempunyai ukuran untuk keberhasilan dengan tujuan akhir kira-kira yang mau diinginkannya itu seperti apa gitu ya. Iya, tujuan akhir ya. Tadi saya ingin menemukan, ya itu tadi yang saya bilang, saya ingin menemukan sesuatu hal yang baru dalam pembelajaran di kelas. Sementara ini kan begitu aja gitu ya Pak ya, kayak ceramah, cuma kasih tugas atau berkelompok, membuat ya sesuai yang ada di buku lah gitu. Jadi saya pengen ada suasana-suasana baru yang mungkin lebih membuat anak semangat gitu di kelas. Oh, jadi Ibu pengennya yang bervariasi Nah, gitu gitu, ya iya, dalam gitu, pembelajaran bervariasi, tersebut gitu ya. Untuk mendukung kegiatan tersebut ya, kira-kira kesempatan apa yang Ibu Wahyuni miliki sekarang untuk melakukan kegiatan ke depan? Kesempatannya Pak ya. Ya mungkin di sini saya pengen pakai suatu model pembelajaran yang dimana nanti tuh mengharuskan anak-anak itu jadi aktif, kreatif ya. Jadi nggak diem di tempat, dia juga bisa menyampaikan pendapat, nggak malu-malu gitu kan Pak. Pokoknya ya Aktif berbeda gitu, lah gitu, aktif gitu. tidak ya. diam gitu anak ya. Iya. Iya, bagus ya seperti Mas selama ini diem aja Pak ya, takut ngomong. anak itu diam di kelas biasanya ya. Kalau Bu Wahyuni melihat posisinya sekarang, kalau dinilai dari skala Ibu gitu ya, biasa kan ada skala gitu ya, skala nilai yang namanya itu pasti ada yang namanya skala nilai. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 yang Ibu miliki, kira-kira Ibu memiliki nilai di angka berapa gitu maksudnya? Kira-kira ya Pak ya. Iya, kira-kira. Pastinya nggak mau jelek ya Pak. Dan nggak mungkin bagus juga ya. Ya jelek lah. Karena memang kita juga guru pasti udah pengalaman ya Pak ya. Saya sih udah berusaha ya untuk murid dengan pembelajaran ya. Perasaan saya sih merasa saya sudah ada di skala 7 gitu. Bagus ya skala 7. Dengan punya angka skala 7 tersebut, kira-kira Ibu bagaimana ke depannya? Ya jelasnya pengen naik, nggak pengen menurun, makanya saya minta kita coaching biar bisa nambah pengalaman. Iya.
Jadi Baik. pengennya meningkat skalanya 8, 9, dia nggak syukur-syukur bisa 10, berarti profesional ya. 10 nilai sempurna ya, itu memang yang diharapkan semua orang, tetapi janganlah sampai nilai 10 susah gitu ya. Iya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya. Kira-kira tujuan ya. Dengan tujuan tersebut tentunya ibu harus, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya ibu mempunyai kekuatan gitu ya. Ya saya tanyakan, itu kekuatan tersebut untuk mencapai tujuan tersebut apa itu maksudnya? Kekuatan yang saya miliki Ya, ya, kekuatan kekuatan ibu. yang saya miliki itu ya karena kemarin kita dapat pembelajaran ya dari luring atau pelatihan itu ya BM gitu kan ya. Betul. Ya alhamdulillah gitu, saya kayaknya tertarik gitu memberikan metode pembelajaran yang namanya discovery learning. Terus saya modifikasi dengan mind mapping Pak. Dimana itu Ya. kemarin saya ngeliat kayaknya bagus gitu kan, membuat anak itu berkreasi, berpikir, kayaknya nggak ada rasa takut, kreatif lah gitu Pak. Oh, jadi ibu nanti setelah ibu memiliki pengalaman pengetahuan dari luar gitu ya, ibu akan menerapkan, akan mencoba gitu ibu ya, akan mencoba dengan mengganti metode di kelas ya, discovery learning, terus ditambah lagi dengan mind mapping gitu ya, supaya anak itu lebih aktif gitu. Iya. Maksudnya seperti itu. Kira-kira peluangnya apa ibu ya? Nanti seperti apa peluangnya setelah ibu melakukan hal tersebut gitu ya, dengan menggantikan metode pembelajaran, kira-kira peluangnya, kemungkinan kedepannya seperti apa ini? Si peluangnya ya Pak yang dimunculkan Iya. oleh, saya ingin tuh peluang yang dimunculkan oleh peserta didik ya tadi dengan mind mapping tadi saya ingin terapkan ini tadi ya, itu keterampilan anak. Jadi bukan hanya sekedar paham teori, Ya. misalnya kalau berhubungan dengan pelajaran matematika ya Pak ya, jadi dia bisa kreasi, bisa, apalagi sekarang ada apa namanya aplikasi yang kayak gambar gitu Pak, apa namanya Canva gitu ya, dia bisa membuat gambar lewat Canva, lewat kreasi, penelitian atau PPT ya gitu. PPT. Jadi udah bisa lah gitu, jadi aktif gitu Pak. Jadi hubungannya dengan apa ya? IT ya, TIK ya, IT. IT ya, Berkolaborasi berarti ibu ya. Anak cenderung dimasukkan ke IT gitu ya, dengan adanya Canva itu kan. Anak-anak sekarang berat namanya gitu pakai ya. IT kan ya gitu. Betul ya, bagus itu ya. Tentunya dalam kegiatan-kegiatan tersebut ibu harus mempunyai pendukung gitu ya. Tentunya selain pendukung juga ibu mempunyai hambatan atau gangguan gitu ya. Lalu kira-kira nanti rencana ibu untuk menghadapi gangguan atau solusi terhadap gangguan itu bagaimana solusinya? Ya gangguannya pasti ada ya, kayak mungkin anak itu walaupun udah diajak aktif pasti ada pasif aja ya, entah ada masalah apa atau apa ya. Saya bisa nanti udah terpikir akan berkoordinasi dengan yang namanya Bu Indah, dia salah satu guru TK kan, udah senior juga, jadi saya akan berusaha untuk mencari info tentang peserta didik yang kurang aktif gitu Pak, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang pas buat dia tersebut, buat peserta didik tersebut gitu, Pak. Buat ke anak, kira solusi untuk apa itu hambatannya ya? Iya. Kalau hambatannya yang lain gitu Bu? Ya tadi Hambatannya kekuatan sendiri. anak-anak kurang konsentrasi ya. Di kelas itu entah mungkin karena pelajaran matematika gitu ya Pak, susah gitu ya, jadi kurang konsentrasi, atau juga mungkin apa namanya susah, jadi kurang konsentrasi, terus karena nggak ada HP atau mungkin juga galau dari rumahnya gitu kan ya, jadi ya banyaklah hambatan tapi ya di sekolah itu kan karena belum adanya diperbolehkan HP apa ya, jadi bingung juga gitu kan hambatan itu ya. Tadi hambatan gitu ya. Salah satunya tadi tidak boleh anak konsentrasi kurang gitu ya. Iya. Hambatan-hambatannya. Berarti rencana Ibu Yuni untuk mencapai tujuan tersebut
itu bagaimana? Yang Hambatan-hambatan yang ada itu. Iya. Yang pertama yaitu tadi penerapan mode pembelajaran yang pakai digital learning, dilengkapi dengan media pembelajaran, mapping ya Pak ya, kita kreasi gitu kan, tidak hanya ceramah. Dan kemudian dia kemarin kan habis mendapatkan ilmu baru ya Pak ya tentang apa namanya KSE dengan yaitu tentang sosial dan emosi yang ada kan. Jadi kita belajar seperti itu, kita bisa menjelaskan kepada siswa dan ditambah lagi dengan mindfulness itu. Jadi kita juga bisa ya mengeluarkan semua emosi anak dulu dengan mindfulness tersebut. Oh iya, jadi itu bisa gitu Pak ya. Ini dalam pembelajaran tersebut gitu ya Ibu ya, untuk mencapai tujuan tersebut Ibu menggunakan teknik-teknik yang terbaru gitu ya, update gitu atau upgrade gitu ya, upgrade gitu ya. Kira-kira Ibu memiliki jangka waktu berapa lama itu untuk melakukan kegiatan itu? Karena tahun ajaran baru ya Pak ya, jadi strategi baru ya, mungkin butuh waktunya kan ini ya agak-agak lama, jadi 1 sampai 2 mingguan Pak. Jadi dalam 1 sampai 2 minggu kira-kira mudah-mudahan berhasil akan dicoba dulu gitu Coba ya. dulu. Mudah-mudahan berhasil atau tidak ya, perlu juga sih sebenarnya untuk apa itu mencoba dulu gitu ya dalam 1 sampai 2 minggu. Kira-kira Bu Yuni mempunyai ukuran nggak tingkat keberhasilan dalam melakukan kegiatan tersebut? Tingkat keberhasilan ya. Iya. Tapi ya keberhasilan saya yaitu setelah memakai mode pembelajaran ini, anak-anak bisa lebih giat belajar, terus menyenangkan, kelas jadi aktif gitu, sehingga kayaknya pada semangat gitu Pak, nggak ada yang ini lagi gitu Pak. Ukurannya ukuran dalam keberhasilan angka, Ibu ya. keberhasilannya Enggak, kira-kira apa sih alat ukur Ibu untuk gitu mengukur ya. Keberhasilan program Ibu berarti apa gitu ya ya. dengan melihat hasil tes pembelajarannya ya Pak ya, alat ukurnya ya, jadi pemahamannya mereka gitu bertambah apa enggak dengan kegiatan-kegiatan seperti itu ya, yang tidak hanya dengan ceramah atau ini doang. Kira-kira ada perubahan nggak pemahaman mereka, meningkat nggak gitu kan? Jadi dilihatnya dari tingkat Pemahamannya. pemahaman anak dalam hal teori Tes ya. Tes melalui tes ya. Selanjutnya komitmen nih Bu ya, saya tanyakan komitmen Ibu untuk kegiatan dengan metode baru itu apa gitu ya? Komitmennya apa? Komitmen saya tadi bisa dilakukan dengan tadi ya, kira-kira 1 sampai 2 minggu itu saya harus berusaha keras untuk melakukan pembelajaran disciplinary discovery learning dan apa namanya KSE itu dengan volume ya. Jadi tadi kira-kira 1 sampai 2 minggu gitu Ibu ya. Itu komitmennya akan dilakukan, berarti 1 sampai 2 minggu itu akan melakukan yang namanya discovery learning dan mind mapping ya di kelas dalam pembelajaran mata pelajaran Ibu ya. Selanjutnya Ibu tentunya dalam melaksanakan program ini tentunya Ibu adakah yang mendukung program ini? Yang mendukung ya, yang mendukung ya jelas ya, mendukung atau membantu ya, membantu ya, yang membantu ya teman-teman sejawat ya, banyak lah yang membantu, berarti kan mendukung, ayo dicoba, dan mereka juga mungkin mau mencoba juga bersama ya kan, seperti gitu kan. Pasti kan membantu kan Pak, Bapak mau kan membantu saya Pak. Iya itu ya, jadi teman sejawat gitu ya membantu program tersebut. Ada terutama juga dukungan sekolah dalam IT ya. Sekolah, guru-guru IT gitu ya, mungkin bisa dimasukkan ke situ, tolong dong bantu, mungkin seperti itu ya. Selanjutnya untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, apa tindak lanjut kemudian harinya gitu ya.
setelah melakukan kegiatan ini tindak lanjutnya ibu itu apa? Nanti tindak lanjutnya saya bisa menjalankan rencana yang sesuai dengan tujuan tadi ya, pembelajaran saya tadi ya, yang nanti ya mudah-mudahan bisa terwujud. Ya, semoga ya Bu Yuni dengan adanya sesi coaching ini jadi program ibu bisa terwujud kedepannya dengan aksi yang diawali dari 1 sampai 2 minggu ini, sehingga pembelajaran nanti bisa berhasil dengan baik ya, anak-anak senang dengan metode-metode yang baru, menghasilkan hasil-hasil yang maksimal buat anak-anak ibu ya. Iya, baik. Ya. Kiranya ini saya cukupkan untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa menambah untuk kita semua, menambah wawasan buat kita semua ya Bu Yuni ya. Ya, amin. Terima kasih ya Pak Ya, ya atas waktunya. sama-sama Ibu ya. Senang ya mendengarkan coaching Pak Dadan dengan Bu Wahyuni, luar biasa ya. Tadi coachingnya sangat bagus, sangat mengena sampai pada dengan titik temu solusi ya Pak ya Bu. Permasalahan yang dialami dengan Bu Yuni ya, secara keseluruhan saya sudah melihat present kehadiran penuh yang Bapak tunjukkan, kemudian Bapak juga mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa dan empati yang saya lihat tadi ya, mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sampai kita evaluasi mungkin tadi sebenarnya Tirta yang Bapak lakukan untuk Bu Wahyuni itu secara garis besarnya apa ya Pak? Terima kasih Ibu ya yang telah mengapresiasi kegiatan ini. Tentang Tirta yang tadi gitu ya, Ibu bertanya Tirta itu ya, tujuan. Tadi saya bertanya tujuannya apa untuk melakukan kegiatan ini. Tujuannya adalah merubah metode katanya ya, metode pembelajaran. Setelah itu tentunya identifikasi masalah. Apa sih yang menyebabkan beliau itu harus merubah? Ya. Di situ teridentifikasi bahwa pembelajaran menjenuhkan, membosankan gitu ya. Terus setelah diidentifikasi tentunya harus ada rencana aksi. Rencana aksinya ada ternyata katanya nanti akan merubah dengan metode learning tadi discovery learning dan mind mapping ya, mind map itu rencana aksinya ya, dan tanggung jawabnya nanti berarti setelah melakukan itu Bu ya, nanti akan ketemu 1 sampai 2 minggu kemudian kan. Itulah bentuk tanggung jawabnya dari Bu Wahyuni. Luar biasa ya Pak ya, tadi saya juga menyimak ada perubahan metode ya Pak ya, tadi yang Bapak Dadan simpulkan ya, identifikasi, rencana aksi juga ada. Baik Pak, kalau antara 1 sampai 10 ya, saya bisa memberi skala 10 untuk luar biasa. Mungkin kali ini coaching ini bisa dilanjutkan untuk coaching kedua ya, yang lebih baik untuk murid, untuk rekan atau guru, rekan tenaga kependidikan atau yang lain. Sukses selalu buat Pak Dadan dan disampaikan dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Yuni, terima kasih. Assalamualaikum Bu Wahyuni. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, begini Bu Wahyuni ya, pada kegiatan ini kan akan melaksanakan coaching ya. Iya. Coaching yang terdapat pada coach Pak Dadan, nanti coachingnya Bu Wahyuni, coachingnya Pak Dadan. Bolehkah saya tahu ya, apa fokus utama coach dalam pengembangan coaching? Fokus utama saya ya Bu ya dalam pengembangan coaching yaitu mengembangkan 3 kompetensi inti yang yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif,
atau mendengar dengan rasa dan juga mengajukan pertanyaan produk bobot pada coach ya aja, yang dimana ya intinya berusaha sesuai dengan alur Tirta gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi 3 itu sudah terkonsep ya Bu ya. Baik, Coach, saya senang sekali nih ya. Coach itu memiliki fokus yang jelas dalam pengembangan coaching. Saya yakin Coach akan mencapai tujuan dengan tekad dan usaha yang kuat. Amin, amin ya Bu ya. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, saya ingin kalau bisa dari awal sampai akhir ya Bu ya, dari mulai pembelajaran, terusnya pemberian masukan saat saya terhadap coaching, kemudian merefleksikan hasil dari saya terhadap coaching gitu, sehingga ada masukan buat diri saya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya. Ibu ingin fokus pada diskusi tentang pembelajaran ya Bu ya, pemberian atau masukan, refleksi diri seperti apa ya Bu? Harapan saya ini kan apanya? Untuk ada refleksinya ya, ya ini sih yang menjadi lebih baik gitu aja gitu ya. Refleksi dari coaching yang lebih baik lagi. Iya baik. Harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini bagaimana ya Bu? Ya, harapan saya sih dari observasi yang akan kita lakukan ya, apalagi saya ketemu bersama Dadan ya, akhir saya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian bisa menemukan hasil yang baik dan menuju suatu perubahan yang lebih baik lagi, yang mana anak-anak murid kita menjadi lebih semangat dalam belajar. Wah, luar biasa Bu ya, mudah-mudahan harapan kita semua terlaksana, terwujud ya Bu ya, mencapai tujuannya. Baiklah jika begitu ya Bu Yuni, terima kasih atas sharing hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Silakan. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Sebentar ya Bu ya. Iya, silakan. Oke, Pak Dadan. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah keadaannya baik-baik aja Ibu ya. Adakah yang mengganjal di pikiran Pak, atau unek-unek atau apa? Kayaknya kemarin ngelihat saya agak ngelirik-lirik kemana Iya gitu. itu. Melirik-lirik. Iya Bu ya. Kalau saya keadaannya alhamdulillah baik, tapi ini ada perasaan kurang enak ini dalam hal pembelajaran itu. Kenapa Pak? Kemarin anak-anak bercerita ya. Waktu saya di kelas 7 itu, anak-anak bercerita kepada saya bahwa di kelasnya itu ada salah satu guru yang katanya gitu ya, tidak mau masuk ke kelas, itu tidak mau ngajar, kalaupun masuk hanya halo udah keluar lagi. Jadi anak-anak itu lapor lah istilah kasarnya ya, Curhat gitu ya Pak? Iya, curhat dan melapor, ternyata ada salah satu guru yang tidak mau masuk kelas pada saat jam mengajarnya ya, di kelas 7 itu. Terus kenapa seperti itu katanya ya? Itu diawali dari anak-anak yang malas dalam mengerjakan tugas gitu ya. Tugas-tugas dari bapak guru tersebut. Kadang mengerjakan, ada yang mengerjakan, ada yang tidak gitu ya. Itu penyebabnya guru tersebut tidak mau masuk ke kelas. Berarti intinya dari permasalahan Bapak itu bahwa ada anak curhat ke Bapak. Iya, seperti itu. Ada guru nggak mau masuk mengajar gara-gara ketika masuk kelas mereka sedang mengerjakan tugas yang dimana tugas yang Bapak berikan kepada mereka gitu. Iya. Akibatnya mereka nggak ngerjain di rumah, ngerjain tugasnya, guru tersebut mungkin marah gitu ya Pak ya. Iya, begitu seperti itu. Jadi inti permasalahannya seperti itu Bu ya. Jadi anak itu guru tersebut marah ketika karena marah aja awalnya gitu ya. Anak mengerjakan tugas guru lain, pelajaran jadi guru lain. marah gitu ya Bu ya. Oke. Itu intinya. Oke Pak, kira-kira dari percakapan ada yang apa namanya Bapak tadi ya, anak curhat, percakapan Bapak dengan anak ya, atau anak curhat ke Bapak.
nanti Bapak itu menginginkan tujuan akhirnya itu seperti apa, Pak? Tujuan akhir dari Kasus anak-anak, kasus ya, ini anak-anak gitu ini. ya, anak-anak ini Dengan guru sebenarnya tersebut gitu ya, Pak ya. inginnya berjalan normal seperti semula gitu ya. Pembelajaran hubungan baik terjalin antara guru dengan muridnya atau siswanya itu seperti biasa normal-normal Iya, saja. iya, iya. Itu yang saya harapkan, guru bisa masuk kelas lagi, kemudian hubungan mereka dengan anak-anak juga kembali baik. Iya. Itu pada intinya Bu ya. Ya, kan Pak Dadan ingin tadi kondisinya kembali normal gitu ya Pak ya. Terus gurunya masuk kelas, mengajar lagi seperti biasa ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, kesempatan apa sih yang Pak Dadan miliki sekarang tuh untuk bisa menjadikan mereka kembali lagi gitu, atau keadaan kembali semula lagi, kesempatannya Pak? Oh, jadi Bapak sudah miliki, gitu ya Bu ya. yang Bapak Saya miliki tuh. sudah saya lakukan terhadap Boleh. anak-anak gitu, Ya. memberikan pembinaan, Mm. terus sharing gitu ya dengan anak-anak, terus saya menyuruh ya, kalau menyuruh kurang terlalu kasar ya istilah kasarnya, hanya menghimbau kepada anak-anak untuk meminta maaf kepada guru tersebut, itu pembinaan dan meminta maaf satu kelas gitu ya Bu ya, karena kasusnya ini satu kelas, untuk meminta maaf dan berjanji pada guru tersebut untuk tidak mengulangi dan melakukan hal tersebut lagi. Jadi anak-anak itu haruslah bertanggung jawab gitu ya terhadap diri sendiri. Ya kalau disuruh guru mengerjakan tugas ya kerjakan tugas guru tersebut, jangan mengerjakan tugas yang lain. Maksudnya seperti itu ya, bertanggung jawabnya itu. Sudah minta maaf Pak? Sudah, jadi itu baru menghimbau aja gitu. Tapi ternyata di sini kata anak sudah melaporkan bahwa belum ketemu dengan guru tersebut gitu ya. Anak mencari-cari, gurunya nggak ada karena mungkin itulah kekesalan seorang guru ya, maksudnya kesal itu seperti itu. Tapi intinya saya sebagai guru gitu ya tetap memberikan pembinaan dan mengharapkan kepada anak-anak tersebut untuk meminta maaf. Nah itu seperti itu aja kok kayaknya. Selain kena ketemu gurunya, ada solusi lain nggak Pak ibaratnya anak suruh minta maafnya gitu? Mungkin Anak tetap berusaha gitu ya. Bapak disuruh lewat apa gitu misalnya apa? Itu kan sekarang ada Apa WA? WA mungkin ya sekarang udah. Tetapi ya belum ketemu juga, katanya mungkin terlalu kesal gitu ya Bu ya. Ya berarti Bapak sudah melakukan apa yang anak-anak sudah melaksanakan seperti yang Bapak anjurkan gitu ya? Sudah, anak-anak itu sudah melaksanakan lah gitu ya. Dia bertanggung jawab dengan perbuatannya gitu maksudnya. Berusaha ya Pak ya? Ya sudah berusaha di sini. Iya, sudah Mencari gurunya di mana, di kantor, di musola ya memang gurunya belum bertemu. Tapi itu mungkin nanti akan membuat sebuah harapan ya, supaya normal kembali. Lanjut Bu. Lewat WA pun sudah, tapi Ya. belum ini gitu ya Pak ya? Oke, kalau melihat posisi Bapak nih sekarang nih ya dalam permasalahan ini dari skala 1 sampai 10 yang melihat Bapak, kira-kira dalam permasalahan ini Bapak sudah berada di posisi skala berapa? Untuk menghadapi masalah ini gitu ya, permasalahan anak dengan guru gitu Iya. ya, maksud saya Menambahkan mendamaikan anak dengan guru itu karena belum mencapai maksimal, walaupun anak sudah melakukan gitu ya. Diperkirakan saya masih ada di titik 5 gitu ya. masih setengah lah ya Pak ya? Iya, karena belum berhasil gitu ya. Istilah kasarnya tanggung jawab saya sebagai guru belum berhasil. Jadi saya menilai diri sendiri dengan hanya di angka 5 ya. Baru sampai segitu. Iya. Berarti kalau ukur skala tadi Bapak 5 ya kan,
kira-kira kan pasti lebih power lagi Pak, harus lebih punya kekuatan lagi ya untuk menyatukan mereka kembali ya Pak ya. Kira-kira kekuatan apa sih untuk mencapai tujuan tersebut Pak yang Bapak miliki? Kita sebagai guru dan rekan guru tentunya mempunyai apa ya, kaitan emosi ya. Sama-sama guru lah kita harus paham gitu ya. Salah satunya mungkin saya akan menemui guru tersebut gitu ya. Dan ngobrol, sharing, saling memberi motivasi gitu ya, maksudnya seperti itu. Ngobrol tadi udah ya. Ya mungkin untuk mendekatkan bagaimana sih anak, anak-anaknya yang menyatukannya, menyatukan antara guru yang bermasalah dengan anak-anak itu salah satu caranya ya. Saya mungkin dengan sharing tadi, terus ngobrol secara hati ke hati gitu ya, terus memberikan tanggung jawab gitu ya, minta bantuan ke wali kelasnya supaya anak dan gurunya itu berdamai kembali gitu ya. Salah satu langkahnya itu seperti itu Bu ya, meminta bantuan kepada wali kelas, saya sendiri mendatangi guru tersebut, ngobrol gitu ya. Selain wali kelas ada lagi Pak yang bisa Bapak minta bantuannya gitu Pak? Ya kalau kasusnya mungkin lama kelamaan ya mungkin dengan kepala sekolah. Ya, kalau saya tidak mampu, wali kelas tidak mampu, ya mungkin saya akan minta bantuan kepada atasan kita di sekolah, yaitu kepala sekolah gitu ya. Itu aja Bu langkah-langkah yang saya akan lakukan. Mudah-mudahan itu bisa membuat berhasil gitu Bu ya. Jadi kan Bapak ini tapi Bapak punya langkah-langkah ya, berarti 1, 2, 3 ya kan. Kira-kira apa nih kira-kira Bapak akan minta bantu wali kelas, bukan dengan TK, terus atau sampai akhirnya tidak lalu ke kepala sekolah ya. Tapi start awalnya kira-kira kapan Bapak mau bergerak? Karena ini kasusnya lama ya Bu ya. Kalau dibiarkan makin besar kayaknya ya. Mungkin kemungkinan anak-anak juga malas gitu ya, sekolah jadinya, jadi efeknya panjang. Mungkin ya mulai hari besok juga saya akan mulai lakukan itu langkah-langkahnya itu dari awal itu sampai dari awal gitu ya, dari menemui guru tersebut, meminta bantuan kepada wali kelas, guru BK, dan mungkin ke atasan kita langsung itu. Mungkin mulai dari besok aja Bu ya, harus segera ini dilakukan. Ya. Jika itu memang sudah terpenuhi semua, misalnya besok pagi itu kan berarti peluangnya ya, ada besok ada peluang Bapak bergerak tuh langsung tuh ya. Nah sekarang komitmen Bapak gitu dalam dia sampai anak itu berhasil damai lagi dengan guru itu, komitmen Bapak gitu sampai berhasil gitu. Ya komitmen saya mungkin bersama-sama dengan guru yang bermasalah tersebut sampai guru tersebut mau masuk kembali ke kelas dan mengajar gitu ya. Komitmen saya pasti seperti itu ya, sampai dia baik lagi lah dengan anak-anak. Komitmen saya seperti itu ya, walaupun berapa lama, supaya hubungannya kembali baik, itu maksud saya Bu ya, anak-anak dengan guru tersebut. Sudah gimana perasaan Bapak setelah bercerita dengan saya kasus masalah ini? Gimana perasaan Bapak setelah bercerita, membagi masalah? Masalah ini jadi setelah kita ngobrol seperti ini, jadi saya merasa berkurang bebannya ya untuk ya ini permasalahan ini. Kalau ada teman untuk berbagi, biasanya kebagian juga masalahnya. Jadi kebagian masalahnya. Jadi masalah dari saya itu berkurang gitu. Sehingga mendapatkan solusi lebih banyak ya Pak ya. Istilah kasennya minta bantuan lah secara
bukan materi gitu ya. Iya Pak. Solusi gitu, dibantu mencari solusi seperti apa sih ini gitu, permasalahan seperti ini. Ya. Mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan komitmen Bapak, tujuan Bapak berhasil, membuat guru tersebut masuk kembali ke kelas yang dimana tadi anak-anaknya gitu ya Pak ya. Iya. Khawatir anak-anaknya juga jadi nggak menerima pembelajaran ya Pak ya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan berhasil dan lancar ya Pak ya, karena waktunya juga sudah habis gitu ya Pak, sudah mepet, ada keperluan ya Pak ya di luar. Mudah-mudahan dengan coaching ini Bapak lebih bisa berkomitmen dan dalam mencapai tujuan permasalahan yang Bapak hadapi. Amin Bu ya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Ibu ya atas waktunya memberikan coach kepada saya Ibu ya. Iya. Wah, luar biasa ya yang saya amati nih, sangat luar biasa, coaching yang sangat bagus, sangat mengena dan sampai pada dengan titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami Pak Dadan, yang secara keseluruhannya saya sudah melihat perasaan kehadiran penuh ya yang Ibu tunjukkan, kemudian Ibu juga mendengarkan aktif ya yang Pak Dadan berikan kan tadi kehadiran penuh ya, dan Bu Yuni mendengarkan secara keseluruhan dengan aktif ya Bu ya. Saya sudah melihat di sini saya juga menggunakan rasa empati ya yang saya lihat tadi, kemudian juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bu Yuni sudah lakukan tadi kepada Pak Dadan. Kita evaluasi mungkin tadi sebenarnya tirta yang Ibu lakukan untuk Pak Dadan itu secara garis besarnya apa saja ya Bu? Ya, saya sih sudah berusaha mengikuti sesuai alur tirta ya Bu ya, dengan tujuan masalah dari identifikasi dulu masalahnya apa gitu kan, ternyata permasalahannya ada dulu yang tidak masuk, kemudian diidentifikasi tujuannya untuk merubah tujuan dari penelitian itu ya, melakukan coaching ini pada dan mengambil saya berbicara itu untuk melakukan keharmonisan kembali gitu. Kemudian rencana aksi nyatanya bahwa nanti Pak Dadan akan mengajak lagi anak-anak mungkin kepada wali kelasnya atau kepada guru BK atau kepada kepala sekolah gitu ya, untuk mencari solusi yang lebih baik agar guru tersebut mau kembali lagi mengajar. Dan tanggung jawab dari Pak Dadan tersebut kita akan melihat dari keharmonisan itu guru tersebut hadir di kelas dengan mulai lagi mengajarkan pembelajaran tersebut pada siswa. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi di sini tadi secara garis besarnya ya identifikasi masalah ya Bu ya, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu ya. Baik, kalau antara skala 1 sampai 10 ya Bu ya, saya bisa memberikan skala 9,5 ya Bu untuk luar biasa ini. Mungkin ini adalah coaching ini bisa dilanjut atau di coaching yang lain, baik untuk murid atau rekan guru atau tenaga kependidikan atau yang lain. Sukses selalu ya Bu Yuni, sampai ketemu lagi di lain waktu, mudah-mudahan ya sama-sama. Iya, tidak apa-apa Bu Yuni, sukses selalu dan semua harapannya tercapai ya Bu ya. Pak Dadan. Siang Ibu. Iya, sehat Pak. Alhamdulillah Ibu sehat semua. Pada hari ini kita sudah membuat jadwal ya Pak ya untuk melakukan kegiatan coaching antara Ibu Bapak dengan Ibu Siti Hamida. Yang menjadi coachnya adalah Bapak, kemudian yang menjadi coachingnya adalah Bu Siti Hamida ya. Oke. Boleh saya tahu Pak, apa sih fokus utamanya host dalam pengembangan coaching ini? Saya gitu sebagai coach memfokuskan pada 3 kompetensi, yaitu
yang tadi itu present, Present penuh ya. nah, terus kehadiran penuh, jadi pendengar yang baik, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu ya. Itu tujuan dari coaching ini ya. Alhamdulillah ya Pak ya, Bapak sudah membuat kefokusan ya, harus dari present ya, Iya. kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa empati dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya. Berarti kan udah disiapkan ya Pak semuanya Udah. ya Pak ya. Sudah ada. Oke, saya senang sekali host memiliki fokus yang jelas dan dalam pengembangan coaching. Dan saya yakin host bisa mencapai tujuan dalam coaching kali ini. Ya, karena saya lihat nih Bapak mempunyai tujuan dan tekad yang kuat gitu Iya. dalam coaching kali ini. Bapak ya, amin ya. Ya, amin amin. Lalu bagaimana nantinya Bapak ingin yang saya amati? Dalam apa, Dalam ya, Pak? hal apa gitu ya, pengamatan Kalau ini, saya datang gitu ya. saya harapkan gitu ya, Ibu melihat semua dari awal sampai akhir kegiatan coaching ini, diamati dan mungkin nanti dievaluasi seperti itu ya, untuk kedepannya semoga lebih evaluasi untuk ke depan lebih baik gitu Ibu ya. Itu harapan Ibu ya. Saya juga berharap saya bisa melakukan semuanya ya Pak ya, mulai dari apa tentang pembelajarannya, mengamati pembelajaran ya, coaching Bapak dengan Abu Siti Hamidah, kemudian mudah-mudahan nanti bisa memberikan masukan ya, dan juga bisa merefleksi atas kegiatan coaching kali ini. Iya. Apa harapan Bapak dari observasi yang akan Bapak lakukan saat ini bersama dengan Oh, jadi harapannya nanti bisa menemukan titik, menemukan masalah dan solusinya bagi Ibu Wahyuni dalam hal pembelajaran ini, kelas gitu ya. Itu harapannya, dan semoga nanti kegiatan coaching ini semakin lama semakin baik gitu buat keadaan sekolah ini. Sehingga jadi untuk menemukan jalan penyelesaian ya Pak ya dalam permasalahan ini, dan juga bisa menjadi baik ya Pak ya. Lancar dan aman gitu ya. Baik yang gitu ya Pak. Kalau begitu biar tidak lama-lama ya Pak ya, biasanya bisa nanti silakan Bapak langsung bersama dengan Ibu Siti Hamidah melakukan coaching. Ya. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Bagaimana Ibu keadaannya? Alhamdulillah. Kedengarannya katanya Ibu mengeluh, gelisah gitu ya, itu. Kenapa demikian? Masa sih Pak, emang kelihatan ya Pak gelisahnya? Gelisahnya saya Kalau dari kelihatan. muka enggak gitu. Dari muka tapi beban gitu kelihatan. Ya, Gelisah. iya, Pak. Apakah dari rumah, apakah di sekolah gitu, bagaimana Ibu? Oh iya, sebenarnya sih nggak ada apa-apa Pak. Hmm. Cuma saya butuh teman curhat ya Pak, Oh, untuk ada itu di ya. coaching. Apa sih yang ada kendala apa sih dalam pembelajaran saya ya Pak ya, yang saya alami, yaitu tentang pembelajaran di kelas saya terhadap anak-anak yang kurang fokus Pak terhadap pembelajaran saya, dan kelas itu kurang kondusif seperti itu Pak. Jadi Ibu itu kalau istilah sininya manyun dari tadi itu karena Ini ya Pak. iya. Kok kenapa siswa di kelas saya itu tidak Fokus, fokus betul. gitu ya. Itu ya yang jadi Betul. masalah gitu ya. Betul. Itu tentunya dalam setiap pergantian jam Jam, mungkin seperti betul, itu betul. gitu ya. Mungkin Ibu pernah berpikir kenapa seperti ini gitu ya. Ibu pernah mungkin ya. Situasi yang bagaimana itu yang bisa memunculkan hal itu Bu? Kurang kondusifnya itu. Ini Pak, ketika pembelajaran saya itu setelah pembelajaran olahraga Pak. Jadi, Olahraga ya. jadi setelah pergantian jam itulah yang menimbulkan siswa itu tidak fokus dalam pembelajaran saya Pak, dan kurang kondusif Pak kelasnya seperti itu.
pergantian pergantian jam, jam, Mbak. dari pergantian olahraga Iya, ke pelajaran ibu. saya, Bapak. Untuk anak tidak fokus 100% Iya, gitu betul, ya. Bapak. Berarti setelah ada olahraga gitu Iya, ya. betul, Pak. Ya, berarti anak-anak pada jajan Iya, mungkin ya, seperti itu betul. ya. Ganti pakaian yang pura-pura Iya. seperti itu ya Bu ya, yang Iya, terjadi Pak. ya. Heeh. Selanjutnya itu mempengaruhi nggak kira-kira Bu? Apa yang mempengaruhinya seperti kejadian hal tersebut itu? Ya itu sangat mempengaruhi Pak, ketika saya menjelaskan pembelajaran saya, mereka tidak fokus Pak. Karena apa ya, ada yang anak itu asik sama jajanannya, asik sama, jajannya. terus ada anak itu kan kayaknya lelah banget Pak ya, karena kan Ya, abis mungkin setelah jeda olahraga waktu, ya. jeda waktu pembelajaran olahraga ke saya itu mungkin tidak ada jarak gitu Pak ya, jadi langsung masuk ke pembelajaran saya, jadi si anak itu kayaknya haus, mungkin makanya dia jajan, capek. Nah, untuk apa ya, pelajaran saya, jadi dia merasakan kelelahannya itu dibawa ke pelajaran saya gitu Pak. Jadi jeda waktu ya, dari betul Bapak. olahraga Ya, ke betul. pelajaran ibu itu mungkin kurang Kurang gitu ya. seperti itu Bapak. Ya, baiklah. Kalau seperti itu, melihat kondisi seperti itu, apa yang ibu inginkan dengan kondisi seperti itu? Saya sih sebenarnya Situasinya gitu ya. saya ingin menciptakan ide yang segar ya Pak ya. Menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus lagi dalam pembelajaran saya ya, Ya. ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam tersebut Pak. Tadi situasi yang diinginkan ibu itu pengen tes lagi Iya, ya, betul, Pak. setelah pelajaran olahraga Betul, ya, betul. gitu ya. Kira-kira menurut ibu, apakah itu bisa terwujud? Insya Allah Pak, itu akan bisa terwujud. Saya akan berusaha dengan ide saya, kreatifan saya, inovasi saya untuk membangkitkan semangat atau fokus murid terhadap pembelajaran saya Ya. setelah penggantian jam pembelajaran Pak. Iya. Jadi akan apa ibu? Akan melakukan inovasi. Iya, inovasi Pak. Untuk mengembalikan fokus mereka. Heeh. Udah tahu sendiri ibu lah caranya ya. Betul Bapak. Untuk melihat hal itu kira-kira dalam posisi sekarang ibu gitu ya, posisi sekarang ibu ini kira-kira ada di posisi berapa nilai gitu ibu? Oh, skala saya ya Pak ya. Sekarang gitu ya. Itu kayaknya masih 6 Pak, skala saya gitu Pak. Jadi posisinya masih 6 gitu, Mungkin Pak. ibu tahu sendirilah penyebabnya. Bisa berpikir sendiri, aduh kira-kira 6 ini apa? Ibu betul, bisa Pak. ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya ibu ingin merubah ya dari nilai 6 itu misalkan jadi 8 lah, Ya, atau betul. 9 gitu ya. Tentunya ibu harus mempunyai sebuah kekuatan. Iya. Ya. Kira-kira kekuatan apa yang ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Iya. Saat ini saya memiliki pengetahuan sedikit ya tentang pembelajaran sosial emosional Pak. Jadi yang 5 KSE itu ya, 5 KSE, sosial. ya. Mungkin hal tersebut bisa membantu saya untuk mengembalikan fokus murid dan membuat kelas menjadi kondusif ketika pembelajaran saya Pak. Jadi ibu gunakanlah KSE. Betul gitu ya. Bapak. Terus ya. Jadi terapkan KSE untuk Iya, untuk pembelajaran dalam saya. hal pembelajaran apa? Jadi di sini Bagaimana penerapannya itu? penerapannya itu saya akan memasukkan ke dalam RPP Pak. RPP pembelajaran saya akan membuat RPP yang dan memasukkan KSE tersebut, yaitu sosial emosional, memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti Bapak. Oh iya, bagus ya. Setelah ibu berusaha seperti itu gitu ya, ingin membuat inovasi dan memasukkan RPP dengan 5 KSE-nya, itu merupakan apa, kekuatan gitu ya. Betul. Tentunya di balik kekuatan itu kita mempunyai sebuah apa,
gangguan Betul, atau hambatan. hambatan gitu ya. Setiap apapun pasti Pasti, ada ya. yang namanya hambatan gitu ya. Bagaimana Ibu apa kalau istilahnya untuk menghalau hambatan itu gitu ya, mengatasi Iya, gitu ya iya. bahasanya, mengatasi hambatan Mm. yang menghalangi Ibu Mm. dalam meraih tujuan tersebut, mungkin itu Bu ya, Iya. hambatannya gitu ya, Mm. untuk mengatasi hambatan Bu ya, Iya. mencapai tersebut. Yaitu saya untuk mengatasi hambatan itu ya saya memberikan ide yang segar ya Pak ya, terus menggunakan metode atau strategi stop yang sudah saya pelajari dari Lokakarya 3 Pak ya, yaitu tentang kesadaran diri dengan mindfulness itu Pak ya. Dari strategi ini saya ambil strategi stop ya Pak ya, berhenti sejenak, kemudian mengambil napas, menarik napas perlahan, dan mengembalikan fokus siswa dengan cara teknik stop itu Pak. Nah itu ya. Dan memberikan tes singkat untuk mengembalikan fokus tersebut. Baiklah ya. Yang tadi ya menggunakan RTP Betul yang Bapak. PSE, Iya. terus mindfulness gitu Iya. ya, itu adalah salah satu solusi untuk Solusi ya Pak. mengurangi gitu ya Iya. hambatan-hambatan dari pencapaian tujuan gitu ya. Ya selanjutnya apa rencana Ibu sekarang gitu? Rencana saya itu tadi Pak akan menerapkan KSE ini ke RPP, kemudian saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak ya, terutama guru olahraga ya Pak ya, karena kendalanya memang kan setelah penggantian jam itu setelah pelajaran olahraga ya Pak ya. Nah di sini saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai komunikasi jika boleh berkenan gitu ya, jam pelajaran olahraga itu selesai bisa dikasih waktu misalkan jam pelajaran itu 30 menit ya Pak, 10 menit sebelum berakhir itu sudah anak sudah diarahkan untuk berganti pakaian, dan yang mungkin yang lelah yang harus bisa istirahat seperti itu Bapak. Ya. Tadi sudah ya direncanakan strategi. Setelah kita merencanakan dan melaksanakan strategi, tentunya kita mempunyai yang namanya standar ya, standar keberhasilan atau kriteria keberhasilan. Nah, tentunya Ibu mempunyai kriteria keberhasilan terhadap rencana Ibu. Ya, itu apa kriterianya? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat mewujudkan kelas yang kondusif dan kembalikan fokus siswa gitu Pak. Jadi merencanakan segera ya, gitu. Strateginya adalah dengan penerapan tadi ya. Iya betul Pak, segera dilaksanakan seperti segera itu dilaksanakan. Pak. Selanjutnya di sini ada Ibu, setelah kita panjang lebar tadi ya, kira-kira gitu ya, setelah kita mengadakan ini, kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana aksi apa lagi atau alternatif dari sesi ini gitu ya? Apa yang dilakukan setelah sesi ini? Ya itu saya akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat tadi ya Pak ya, aksinya. Kemudian saya akan menargetkan Pak ya untuk waktunya secepat mungkin untuk bisa terlaksananya aksi ini Pak. Itu dengan berkolaborasi secepatnya dengan rekan sejawat. Dengan rekan sejawat berkolaborasi, kira-kira targetnya Ibu berapa minggu gitu, untuk penerapan itu? Gitu. Mungkin 1 minggu ya Pak ya. 1 jadi minggu ya. Targetnya, jadi insya Allah saya mengintegrasikan KSE dari ke RPP dan berkolaborasi dengan rekan sejawat khususnya yang ini guru olahraga Pak ya, dan akan meminta masukan dari kepala sekolah
dan insya Allah secepatnya dalam waktu 1 minggu. 1 minggu ya. Hmm. Setuju Bu ya. Iya setuju ya Pak ya, nanti ya Pak. Berarti ya 1 minggu. Saya akan menghubungi Bapak ya Pak setelah 1 minggu, tidak apa-apa ya Pak ya, berkenan ya Pak. Iya ya, siap. Siap, makasih Bapak. Menurut Ibu, siapa yang diminta dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Nanti tadi kan Ibu sudah berkomitmen dalam waktu seminggu ini akan mencoba. Nah tentunya komitmen itu perlu dijaga juga. Betul. Siapa yang mendukung? Betul. Ya itu kan artinya siapa yang mendukung untuk menjaga komitmen Ibu itu? Ya komitmen saya yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dan seperti itu Pak komitmen. Menjadi komitmen berkolaborasi untuk, ya Pak. untuk menjaga ya. Iya betul. Atau istilah kasarnya saya perlu didukung nih. Gitu Betul. Ya. Seperti dengan teman, rekan teman, Iya. atasan juga Betul. gitu ya. Betul. Gitu ya. Luar biasa ya. Mm-mm. Ibu ini mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya betul Pak. Yang terakhir Bu dari sesi ini ya, setelah ngobrol, alhamdulillah ada ini sedikit ya. Apa yang disimpulkan dari sesi ini? Yang kita ngobrol tadi. Ya alhamdulillah ya Pak ya, setelah ada pencerahan dari Bapak ya dari coaching ini, saya mendapatkan ide segar. Kemudian saya bisa mengembalikan fokus murid terhadap pembelajaran saya, sehingga menjadikan kelas yang kondusif, yaitu saya menggunakan strategi mindfulness, stop yang berhenti sejenak, kemudian mengambil napas dan mengerjakan soal tes singkat, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian membuat rileks siswa dengan cara tadi apa ya, strategi mindfulness. Kemudian saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan warga sekolah yang lainnya Pak. Bu, keren banget Ibu ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih. Ya, banyak manfaatnya bagi kita juga ya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai Pak ya. Tadi saya melihat Bapak dengan Bu Hamida dalam melakukan coaching sangat luar biasa, sangat bagus, dan mengena sampai pada titik temu solusi yang ada dalam permasalahan dialami, dapat ketemu solusinya. Secara keseluruhan saya sudah melihat present kehadiran penuh dari Bapak Dadan ya, ini juga kemudian mendengarkan aktif ya, Bapak selaku host mendengarkan aktif coaching masalahnya, dan juga menggunakan rasa dan empati yang saya lihat tadi, kemudian juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sambil kita evaluasi. Mungkin tadi kita yang Bapak lakukan secara garis besar apa saja itu? Secara garis besarnya Tirtanya itu sesuai dengan alurnya ya, tujuan dari kegiatan tadi. Ya, apa itu Pak tujuannya? Tujuannya tadi Cari Identifikasi. fokus belajar gitu ya intinya, karena anak-anaknya setelah olahraga pelajarannya tidak fokus. Terus identifikasi, tadi Bu Siti telah mengidentifikasi permasalahan, penyebabnya ternyata dari pergantian jam yang jeda waktunya yang terlalu sempit itu. Terus aksi ya, dengan secepat kilat mengetahui itu aksinya, akhirnya Bu Siti mengambil keputusan mengambil tanggung jawab. Ya, jadi sesuai alur Tirta itu ya. Jadi sudah ada apa namanya identifikasinya ya, tujuannya identifikasi ya kan, terus rencana aksinya, kemudian sudah ada juga tanggung jawab dari coaching untuk melakukan perubahan dalam
pembelajaran tidak lepas Iya. gitu ya. Tadi juga Bapak ini ya pertanyaan terfokus sehingga mengeluarkan jawaban-jawaban yang hebat juga dari Mochi ya. Kalau antara skala 1 sampai 10, saya bisa memberikan skala nilai 9,5 kepada Bapak untuk menjadi coach ya dalam kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan kegiatan coaching ini bukan hanya kepada Bu Siti Hamidah, tapi juga rekan sejawat yang lainnya, bisa juga kepada murid yang mungkin bisa juga untuk kepala sekolah Pak, gitu ya. Sehingga jadi coaching itu adalah untuk meningkatkan pembelajaran itu pada rekan tenaga pendidikan atau yang lainnya. Ya, saya ucapkan sukses untuk Pak Dadan karena sudah melakukan coaching bersama pemerintah, hebat sekali. Saya ucapkan selamat, semoga semakin membuat maju pembelajaran. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Ibu Siti Hamidah. Selamat siang Pak Dadan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan tempat ini untuk melaksanakan kegiatan coaching ya. Iya betul Pak. Kegiatan coaching ini terhadap coachingnya siapa? Coachingnya Ibu Wahyuni Pak. Ibu Wahyuni ya. Kira-kira Ibu memfokuskan ke hal apa dalam pengembangan coaching? Saya ingin mengcoaching terhadap Ibu Wahyuni dengan sesuai alur tirta Pak. Yang pertama melalui itu presentasi penuh, terus Presentasi, ya. kemudian Hadiran kehadiran penuh, kedua yaitu menggunakan aktif. apa? Menggunakan Iya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Jadi fokusnya pada pengembangan 3 kompetensi. Betul Bapak. Yang pertama present, Iya. yang kedua kehadiran penuh, Betul. yang ketiga mendengar aktif, Iya. ditambah lagi dengan Pertanyaan. pertanyaan yang berbobot. Baiklah. Saya senang sekali dengan adanya kegiatan seperti ini ya. Iya. Dalam pengembangan coaching ini tentunya saya merasa yakin Ibu mempunyai tujuan Iya. dengan tekad dan usaha yang kuat gitu ya. Iya. Bagian mana yang Ibu bagian mana yang saya akan amati dalam kegiatan ini Bu, yang Ibu inginkan gitu ya? Ya, saya sih berharap Bapak bisa mengamati semuanya Pak, dari semua coaching ini. Kegiatan awal Iya, sampai akhir akhir ya. Pak. Harapan saya Seperti seperti itu ya. itu. Mudah-mudahan, harapan semoga harapan tadi ada ya. Iya Bapak. Ingin semoga lancar. gitu ya. Amin, terima kasih. Baiklah kalau begitu dipersilakan ke Ibu Siti untuk melaksanakan kegiatan ini. Silakan. Terima kasih Pak Dadan. Selamat siang Bu Wahyuni. Siang Ibu. Apa kabar Bu Wahyuni? Alhamdulillah baik. Kayaknya Bu Wahyuni gelisah banget. Sebenarnya sih ya nggak ada apa-apa gitu ya Bu ya. Cuma lagi cari teman curhat untuk apa ya, menambah wawasan dalam mengenai pembelajaran saya gitu di dalam kelas itu. Oke, siap Bu. Semoga bisa dengan adanya coaching ini kita bisa saling sharing ya Bu ya. Apa sih Bu, ada yang mau di-sharingkan Bu? Iya, saya ingin
mendapatkan ide gitu, untuk tambahan ketika nanti saya dalam pembelajaran prakteknya juga di dalam nanti video ajarnya gitu kan. Ide-ide baru apa sih yang ibarat harus saya kembangkan dalam pembelajaran saya di kelas gitu. Karena yang saya lihat tuh kemarin tuh kurang apa ya, anak-anak tuh kurang fokus Gitu. ya ketika saya masuk kelas sih ya kurang fokus gitu lah. Iya. Oh gitu ya Bu ya. Terus yang ingin Ibu ciptakan fokus atau kondisi yang seperti apa terhadap murid mengenai masalah ini Bu? Saya ingin anak-anak apa saat saya masuk kelas tuh udah kondusif, anak semangat gitu, kayak ya ibaratnya menerima belajar dengan saya. Jadi saya juga kadang-kadang bingung ya Bu ya, apa pelajarannya atau memang ininya gitu kan. Tapi sebenarnya Bu, apa sih yang sangat membuat anak itu nggak fokus Bu? Memang kejadian ini nggak setiap jam pelajaran saya gitu. Jadi ada satu hari itu di mana setiap pelajaran saya itu sebelumnya pelajaran olahraga. Jadi setiap pelajaran olahraga saya kan kebetulan jam 3-4 ya, olahraga pertama 1-2, nomor 3-4 pelajaran saya kan istirahat ya. Tapi karena olahraga itu mungkin tanggung atau apa gurunya sehingga pas banget. Jadi anak-anak kata yang lelah lah, panas, jajan dulu. Karena saya jam menunggu di dalam kelas ya, anak-anak istirahat jajan dulu. Sudah masuk kelas juga masih ada yang ganti baju, terus ada yang masih makan-makan dulu. Jadi waktu saya habis ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Kemudian situasi seperti apa sih Bu sekarang ini, situasinya seperti apa ya? Ya itu tadi situasi seperti itu. Jadi nggak kondusif ya? Nggak kondusif. Saya mau ngajar waktunya udah habis gitu, materinya kayaknya nggak kencet jadinya gitu. Jadi itu pelajaran saya jadi nggak tercapai. Jadi ya mungkin mempengaruhinya dari pergantian jam pembelajaran Bu ya. Oh iya. Menurut Ibu ya, apa yang membuat itu bisa terwujud Bu? Mungkin saya harus memberikan pembelajaran menyenangkan, tapi karena stres itu mungkin saya harus berkonsultasi kali ya Bu ya, dengan guru olahraga. Nanti ya gimana Bu? Iya, mungkin berkolaborasi Bu ya. Gitu ya. Jadi mungkin dengan berkolaborasi Bu Yuni maksud ya. Jadi bagus Bu Yuni itu. Bu Yuni udah mempunyai solusi yang tepat, bisa berkolaborasi dengan guru olahraga gitu ya. Karena kan kendalanya memang tadi dari pergantian jam itu ya Bu ya, yang membuat anak tidak fokus pembelajaran. Solusi Bu Yuni udah cukup bagus ya. Kemudian dari 1 hingga 10 di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu inginkan tersebut? Nah, karena kondisi saya seperti itu, jadi saya belum begitu maksimal di kelas itu. Nilai saya masih 6 gitu. Oh gitu ya, masih 6 skalanya ya Bu ya. Karena belum, kayaknya ngajarnya kepotong ya. Iya, menurut Ibu apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Untuk mencapai tujuan agar saya bisa berkolaborasi dengan guru olahraga ya Bu ya. Tujuannya kan ya. Ya saya ingin agar anak-anak itu pas belajar saya tuh benar-benar tidak lagi yang namanya ganti baju, jajan-jajan, masih capek gitu, kipas-kipas gitu. Jadi udah benar-benar siap menerima pelajarannya 10 menit di sekolah gitu. Oh, jadi dengan mempersiapkan seperti itu insya Allah ya fokus anak kembali lagi gitu ya Bu ya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut Bu? Ya kalau hambatan pastinya ada ya, namanya mungkin kan materi atau guru olahraganya karena kita belum berkolaborasi, jadi kan mungkin takutnya lagi ditanggung, terus atau mungkin juga dari hambatan anak itu tersendiri yang tambah nanti bajunya, atau bisa jadi juga fasilitas yang kamar mandinya sedikit sehingga anak bergantian ganti pakaiannya. Oh gitu Bu ya. Menurut Ibu kira-kira solusi terbaik untuk meminimalis ya Bu ya hambatan tersebut bagaimana Bu? Ya, saya akan meminta atau berkolaborasi dengan guru olahraga agar menghentikan atau menyudahi
pelajaran itu 10 atau 15 menit sebelum bel, karena agar mereka diberikan jeda untuk berganti, istirahat dan bisa mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya gitu. Mungkin ada rencana apa Bu untuk untuk sekarang ini Ibu punya rencana apa? Rencananya ya tadi saya katakan bahwa saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru pendidikan olahraga atau guru PJOK yang Makanya saya jadi ada rencana untuk itu berkolaborasi Bu ya. Selain itu ada rencana lain? Ya ada juga supaya namanya olahraga gitu ya, karena kan berat atau apa gitu, mungkin juga ada yang sempat makan gitu. Jadi ada kesel ada apa ya, saya mencoba nanti alhamdulillah kemarin dapat ilmu gitu ya Bu kita ya, luar biasa. tentang ilmu KSE, terus apa namanya mindfulness, iya mindfulness itu ya Pak ya, mindfulness. Iya, mindfulness jadi dapat gitu ya full, Iya, ya, full benar-benar full relax gitu kan. Tentang anak-anak berhenti sejenak dari kegiatan, mengambil nafas dalam, bersandar dengan relax. Mungkin dia dengan cara itu juga mungkin dia bisa seger lagi gitu. Walaupun habis olahraga ya kita olahraga lagi, tapi dengan santai gitu. Oh luar biasa Bu ya. Kira-kira Bu Yuni akan menggunakan strategi apa ya Bu ya dalam menghadapi hal tersebut? Tadi strateginya tadi saya menggunakan mindfulness itu. Iya. Gitu. Strateginya ya ketika masuk ya saya akan mencoba anak-anak dulu untuk relax. Jadi saya gitu ya. Nah, terus kalau yang kedua saya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, rekan sejawat untuk menghentikan pembelajaran sebelum 15 atau 10 menit sebelum dia. Nah gitu, dan saya juga mungkin kalau bisa berhasil bisa menerapkan ini di dalam mengintegrasikannya dengan modul ajar saya gitu, jadi bisa buat contoh yang Wah luar biasa, bagus ya Bu ya. Kira-kira Bu ada nggak sih kriteria yang sudah tercapai dari itu Bu? Kriteria yang keberhasilan dari rencana itu Bu, yang sudah tercapai. Iya, kriterianya apa gitu Bu? Kriteria dari keberhasilan itu? Kriterianya belum. Kriterianya itu tadi kriteria yang pengen keberhasilan saya itu supaya kelas itu jadi kondusif. Anak-anak semangat gitu ya Bu ya, belajar, dan saya juga bisa mengajarkan tujuan pembelajaran saya, materi saya gitu kan, jadi anak nggak ketinggalan pelajaran. Oh, baik Bu, jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dan alternatif tadi ya Bu ya. Jadi yang dilakukan Ibu setelah ini alternatif apa Bu? Alternatif ya, setelah berbicara dengan Ibu, saya akan berusaha, yaitu pertama saya akan berkolaborasi dulu gitu dengan guru PJOK-nya gitu kan. Oke Bu, sekarang target melakukan rencana ini kapan gitu? Ya secepatnya ya Bu ya. Iya. Secepatnya ya kalau ketemu sama guru PJOK mudah-mudahan ada kesempatan, dia juga punya waktu. Iya. Saya akan berusaha untuk berbicara, kan nggak hanya pelajaran saya Iya, juga iya. pelajaran yang lain juga kadang-kadang suka seperti itu gitu. Iya, kira-kira targetnya bisa Berapa lama gitu ya? Berapa lama gitu? Berapa lama? Kalau berapa lamanya, saya berusaha ya, kan kalau ya kurang lebih 2 minggu lah itu, karena kita udah seminggu itu 2 kali pertemuan. Saya berbicara ini ya kan, mudah-mudahan minggu depannya lagi udah ada perubahan. Amin. Nah, jadi gini Bu ya, berarti kan Ibu ini kira-kira dalam 2 minggu ini ya sudah ada progres ya Bu ya. Gimana ya kalau kita nanti untuk saling komunikasinya lagi? Boleh Bu. Biar memicu saya lagi untuk meningkatkan lagi gitu ya. Jadi nanti mungkin saya kembalikan ke Bu Yuni ya nanti untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Insya Allah saya kapan aja siap. Alhamdulillah ya Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa melakukan coaching lagi gitu Bu ya. Lanjut ya Bu ya, yang wah luar biasa ya. Sekali lagi Bu jadi untuk coach ya untuk menjadi rekan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya.
Untuk komitmen Bu ya, komitmen kan tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu ya. Komitmen kira-kira komitmen seperti apa ya Bu ya yang akan Ibu lakukan kepada rekan sejawat itu Bu? Ya, komitmennya saya akan mencoba memantau dan mengingatkan dia gitu aja. Ketika udah mulai saya sambil lewat gitu ya, Pak, udah pelajaran saya loh gitu kan, mungkin akan saya lakukan seperti itu gitu. Dan ya tadi mindfulness-nya itu pada anaknya gitu. Jadi Ibu akan selalu berkolaborasi dengan guru, mudah-mudahan ada kesepakatan ya Bu ya. Jadi untuk mengembalikan fokus pembelajaran, Ibu luar biasa ya, sudah menggunakan strategi stop ya Bu ya, sudah melakukan mindfulness kepada siswa yang untuk mengembalikan fokus pembelajarannya terhadap pembelajaran Ibu. Terakhir ya Bu, boleh saya tanya lagi Bu ya? Iya. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari coaching ini? Yang saya simpulkan, jadi yang tadi mungkin saya ragu-ragu ya Bu ya dalam menentukan suatu tujuan atau perubahan dalam masalah saya, dengan alhamdulillah setelah berbicara dengan Ibu ada gambaran lah ya, ada gambaran apa yang harus saya lakukan nih. Berarti tadi kan ada masukan ya, berkolaborasi kepikiran. Nah, awalnya takut juga tapi alhamdulillah ada dukungan dari Ibu, bagus ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu jalan yang utama ya Bu ya. Akhirnya bisa juga nanti di kelasnya berarti saya menggunakan tadi Informasi ya Bu ya. jadi ya ada perubahan lah dan pola pikir saya. Keren sekali Bu ya, sangat luar biasa. Dari hasil coaching ini saya sangat termotivasi nih. Ibu sudah luar biasa memberikan ide yang segar, memberikan solusi yang menurut saya keren begitu Bu ya. Ya begitu, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan harapan Ibu bisa terlaksana, tercapai, tujuan ini bisa berjalan lancar, baik, sehingga permasalahan yang Ibu alami sekarang dan Ibu mempunyai solusinya dan ini bisa tercapai tujuan tersebut ya Bu ya. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Iya, terima kasih Bu juga ya. Ya. Sungguh luar biasa tadi ya Ibu. Iya, Bu, terima kasih. Pastinya dengan Bu Ayuni sangat mengena dan mampu menggali sehingga tercapailah solusinya ya. Iya. Ketemu dari obrolan-obrolan tersebut sehingga muncul dan ketemu solusi yang dihadapi oleh Bu Ayuni, sehingga permasalahannya mungkin nanti mampu ya capai tujuan. Secara keseluruhan dari pertemuan tadi, coaching sama coach sama coach itu ya, terlihat dari presentnya baik, dari kehadiran dalam komunikasi terlihat penuh masing-masing ya, menghayati kehadiran bahwa saya ini sedang melakukan coaching gitu ya. Terus coachnya mendengar keluhan-keluhan dari coachi gitu ya, dengan penuh rasa empati itu ya. Saya lihat setelah mendengarkan dengan rasa empati juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang bagus. Terus tadi Ibu Hidra itu memberikan melaksanakan ya coaching itu dengan apa? Dengan alur kita betul ya. Menggali tujuannya apa sudah ketemu. Terus identifikasi masalah ini sudah. Terus itu ya udah bagus secara garis besarnya good. Terima kasih Bapak ya, untuk mudah-mudahan ya kedepannya bisa berjalan terus ya Pak coaching ini ya. Setidaknya tidak dengan rekan sejawat aja tapi bisa coach dengan murid, dengan rekan sejawat seperti itu ya Pak ya.
Melihat dari tadi itu ya, antara percakapan ya antara coach sama coaching, saya berikan nilai dari skala 1 sampai 10, saya berikan nilai angka 9,5 untuk Terima kasih banyak Bapak. Hamidah Iya. atas proses coachingnya, sesuai lah dengan jalur-jalur yang ditentukan dalam proses coaching ini ya. Iya, iya. Semoga Bu Siti Hamidah sukses terus Amin. Terima kasih. melaksanakan kegiatan Amin. ini ya. Begitu juga Bu Wahyuni ya, sampai ketemu lagi Iya. ya. Sampai ketemu lagi ya.